Halo Sobat Kredibel semuanya, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, perkenalkan, saya dengan Hilma Octavia. Kali ini kita bergabung di acara TTS episode pertama. Apa sih TTS itu? Yaitu Tech to Share, di mana episode pertama ini kita akan bergabung dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan SDM LKPP, yang secara eksklusif bakal membahas tentang penerimaan dan pendaftaran CPNS 2021 di LKPP. Terima kasih kepada Sobat Kredibel semua yang sudah mengirimkan pertanyaan terkait penerimaan CPNS LKPP, baik yang melalui komen ataupun DM LKPP, dan tentunya jangan khawatir, sudah kami terima semua dan kita akan bahas pada sesi ini. Dan hari ini saya tidak akan sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan bergabung bersama Kepala Biro Hukum Organisasi dan SDM LKPP, yaitu Bu Suharti. Tunggu sebentar ya, Sobat Kredibel semua, kita akan accept dulu Bu Suharti untuk bergabung dengan kita di Zoom ini. Ya, halo Bu Suharti. Assalamualaikum Halo. Ibu. Waalaikumsalam Mbak Hilma. Oke, Sobat Kredibel telah bergabung bersama kita semua, yaitu Kepala Biro Hukum Organisasi dan SDM LKPP, Ibu Suharti, di mana Ibu Suharti nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran CPNS LKPP tahun 2021. Di mana Ibu sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya, Ibu? Saya siap dengan jawaban ya, Mbak. Sorry, siap dengan jawabannya. Nah, sesuai informasi yang sudah dipublish ya, Sobat Kredibel, LKPP tahun 2021 ini akan membuka sebanyak 63 formasi. Yang salah satunya mungkin kamu-kamu semua ini yang nonton kali ini yang akan mungkin bisa bergabung dengan kami. So, simak TTS with Ibu Suharti tentang FAQ penerimaan CPNS LKPP 2021. Langsung aja Ibu, kita masuk ke pertanyaan pertama, Bu. Di sini ada pertanyaan terkait kualifikasi pendidikan dari Adelia Putri. Ini saya rekap ya Bu, karena pertanyaannya mereka agak-agak mirip nih Bu. Ada Adelia Putri, N. Araya, dan Ari R. Hliwen. Nah, pertanyaannya itu pada salah satu kualifikasi pendidikan tertera S1 Hukum. Apa sama dengan S1 Ilmu Hukum? Monggo Bu, mohon penjelasannya. Oke, baik Mbak Hilma. Saya menyapa dulu ya, Sobat Kredibel, terutama para pelamar yang nantinya mungkin akan menjadi pelamar CPNS LKPP gitu ya. Nah, dan juga apresiasi kepada para Sobat Kredibel yang sudah bertanya melalui tim humas kami gitu ya, macam-macam lah, mungkin ada yang melalui IG, ada juga yang bertanya melalui email, ada yang melalui WA. Saya apresiasi, kami dari LKPP mengapresiasi sekali karena berarti teman-teman semuanya, Sobat Kredibel semuanya peduli ya dengan proses rekrutmen CPNS LKPP. Baik. Tadi pertanyaan pertama tentang kualifikasi pendidikan ya Mbak Hilma ya? Ya, betul Ibu. Oke, baik. Ini banyak loh pertanyaan tentang ini. Galau mungkin ya. Ini mungkin mereka berpikir apa bisa apa enggak gitu ya dengan pendidikan yang hari ini yang ijazahnya sudah dimiliki. Ya katakanlah seperti hukum tadi ya. Hukum kan kita tahu macam-macam nih hukum ya. Ada hukum barangkali hukum perdata, kemudian ada nanti hukumnya hukum syariah, ada yang seperti itu ya. Ada kemarin hukum, kalau nggak salah juga ada yang bertanya, dia hukum spesifik sekali lah seperti itu. Intinya kami di LKPP memang di dalam pengumuman, sebagaimana teman-teman baca ya, Sobat Kredibel semuanya, saya harapkan sudah membaca pengumuman kami yang ada di website. Di situ disebutkan bahwa pendidikan yang disyaratkan atau kualifikasi untuk pendidikan untuk 3 jabatan, ada jabatan analis kebijakan ahli pertama,
kemudian jabatan perencana ahli pertama, yang kebetulan ini keduanya memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Kemudian ada juga untuk pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Ya, ini ada sedikit kualifikasi pendidikan yang berbeda dari dua jabatan sebelumnya. Ya, nah khusus untuk hukum, di sini memang disebutkan ya, baik itu S1 hukum maupun D4 hukum. Nah, ini tentu diperuntukkan bagi program studi atau jurusan apapun dari tadi ya S1 hukum itu atau D4 hukum itu. Nah, ini juga demikian pula ya untuk misalnya S1 ekonomi, D4 ekonomi, S1 teknik, D4 teknik, S1 ilmu sosial, D4 ilmu sosial, S1 statistika, D4 statistika, S1 sistem informasi, dan D4 sistem informasi. Ya, pada dasarnya sama. Jadi kami memang menyebutkan kualifikasi pendidikan seperti itu, dan nanti teman-teman itu berlaku untuk sobat kredibel semua, itu berlaku untuk semua program studinya gitu ya. Dan tentunya secara lebih detail lagi nanti kami di tahapan sebetulnya di tahapan ketika kita akan melakukan sebelum kita akan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, disitulah nanti hasil verifikasi dari beberapa, barangkali ada yang kalau yang memang betul-betul S1 hukum, kemudian D4 hukum itu clear. Tapi ada kadang-kadang masih ragu-ragu nih, sebetulnya saya masuk atau enggak. Nah, kalau seperti itu nantinya akan ada proses di mana kita memverifikasi. Nah, verifikasi ini akan kita lihat ke dokumen yang diupload tentu saja. Dokumen diupload itu apa, mata kuliahnya, ya, yang ada di transkrip nilai kan itu biasanya ada ya mata kuliahnya apa, dan di situ nanti kita akan lihatkan kesesuaiannya. Itu bagi mereka-mereka yang barangkali ragu-ragu, ini sebetulnya saya masuk ilmu sosial atau enggak sih, misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut ke dalam mata kuliah yang ada di transkrip nilainya. Biasanya kami juga akan akan melakukan rapat tim seperti itu, dan juga beberapa tahapannya kami juga berkonsultasi dengan BKN. Kira-kira seperti itu. Mungkin mudah-mudahan jawabannya cukup memuaskan ya, atau sudah memuaskan untuk sobat kredibel semuanya. Jadi kalau tadi jawaban S1 hukum, D4 hukum, silakan aja ya, itu berlaku untuk semua program studi. Baik Ibu, mungkin itu juga berlaku untuk kayak D4 ataupun S1 teknik, berarti untuk semua jurusan di teknik gitu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, betul nah, sekali, untuk Mbak. Dari KNIP nih Bu, bertanya kalau misalnya dia kualifikasi pendidikannya S1 akuntansi, apakah boleh melamar di formasi S1 ekonomi? Seperti itu Bu. Nah, ini tadi yang sudah saya jawab sebetulnya Mbak Hilma. Nanti kita akan melihat, memverifikasi ketika di tahapan seleksi administrasi. Tentu saja akan kita lihat dari transkrip yang bersangkutan mata kuliahnya seperti apa. Oke. Karena berbeda perguruan tinggi ya, kadang-kadang berbeda fakultas seperti itu. Masing-masing ada keunikannya. Nanti kita akan coba cek di dalam transkrip yang berisi mata kuliahnya. Berapa persen kesamaannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi dari MGR Gilang. Ini Mimin, saya mau bertanya, untuk formasi kumlot kualifikasi pendidikan S1 ekonomi, apakah bisa saya mendaftar dengan pendidikan yang S1 manajemen? Untuk formasi kumlot gitu Bu, dia pertanyaannya. Oke, untuk formasi kumlot ini sebetulnya hampir sama ya Mbak ya, dalam artian kita lihat lagi S1 atau tadi D4-nya itu ekonomi, manajemen itu apa, manajemennya memang ekonomi. Nah, kita akan lihat lagi di dalam dokumen yang nanti tentu diupload seperti itu. Tapi yang jelas menggunakan S1 atau D4-nya ya. Karena ada juga beberapa pertanyaan Mbak Hilma, yang bersangkutan sudah S2 gitu ya, kemudian ingin menggunakan ijazah S2-nya. Nah, kita katakan bahwa di sini kita kualifikasinya adalah untuk S1 atau D4 gitu ya. Seperti itu. Oh, jadi kalaupun misalnya si calon pendaftar itu adalah sudah S2, tapi untuk formasi tetap S1 yang di Iya, betul. Ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Oke, baik Bu. Mungkin lanjut ke klasifikasi pertanyaan terkait kelengkapan dokumen pendaftaran CPNS Ibu. Di sini ada dari Yusnia Mulyawati. Izin bertanya mengenai surat keterangan kesehatan CPNS 2021 di LKPP.
Apakah cukup dari puskesmas kecamatan saja atau perlu cek di RS terbesar gitu kayak Bu? Baik, Sobat Kredibel, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan mungkin juga banyak teman-teman lain yang juga penasaran juga nih ya terhadap misalnya surat keterangan kesehatan tersebut. Apakah cukup puskesmas atau harus rumah sakit? Pada dasarnya kami membolehkan saja ya mau dari puskesmas atau rumah sakit, karena itu memang dokternya dokter pemerintah ya dalam artian dan pun update terakhir di puskesmas itu katanya sih sudah bukan surat keterangan kesehatan, tapi surat kewaspadaan kesehatan. It's okay ya, maksudnya itu silakan saja teman-teman, sobat kredibel semuanya ya. Jadi tidak harus rumah sakit, bisa saja di puskesmas. Oke, jadi sekarang ada juga di beberapa rumah sakit atau puskesmas yang mengeluarkannya judulnya surat kewaspadaan kesehatan. Kewaspadaan. Oke. Iya, nanti itu boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Kita lanjut lagi Bu, pertanyaan dari Sobat Kredibel selanjutnya itu terkait tentang dari Siska Misaki. Itu bertanya terkait surat lamaran dan surat pernyataan CPNS itu diketik komputer atau ditulis tangan saja boleh Bu? Mbaknya tadi enaknya mau apa, diketik atau mau diketik komputer atau mau ditulis tangan, silakan saja ya. Tapi yang penting tolong diperhatikan contoh dari surat lamarannya ada formatnya ya. Ada format yang sudah ada di lampiran pengumuman. Nah, tolong disesuaikan dengan format tersebut. Karena itu akan berbeda-beda untuk masing-masing kualifikasi ya, ada beberapa hal yang berbeda. Tolong dicermati. Intinya lihat pengumuman, dicermati pengumumannya, ya kemudian lihat lampirannya juga di pengumuman tersebut karena beberapa tadi sudah dicontohkan di pengumuman, ya seperti itu. Tapi jangan lupa ya, kalau surat lamaran, setahu saya yang sering kali terjadi kesalahan biasanya nih Mbak, ditujukannya bukan kepada kepala LKPP gitu ya, nggak tahu surat lamaran yang tahun lalu ke copy paste gitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Nah itu kalau seperti itu berarti nanti surat lamarannya keliru. Dan kemudian juga diperhatikan di surat lamaran melamarnya ke jabatan posisi apa gitu ya, ke posisi apa gitu loh. Kan ada 3 jabatan gitu ya. Nah kemudian juga terakhir tanda tangan sama materai kalau nggak salah di dalam lampirannya itu tolong diperhatikan hal-hal tersebut ya. Oke. Ya. Baik Bu, saya lanjut Ibu. Pertanyaan dari Tiara Venindia masih seputar terkait surat upload dokumen surat kesehatan dari rumah sakit. Si Tiara Venindia bertanya, apakah surat keterangan kesehatan tersebut harus juga melampirkan surat bebas narkoba? Sementara belum ya Mbak. Jadi sementara belum harus dilampirkan dengan narkoba belum. Jadi surat keterangan atau tadi ada surat kewaspadaan kesehatan ya yang terbaru seperti itu. Mungkin itu di tahap selanjutnya kali ya Bu ya? Iya, nanti di tahap selanjutnya ketika kita juga ketika akan diangkat jadi PNS itu harus dibuktikan. Nanti teman-teman ada lagi tes kesehatan bahkan tes narkoba yang memang sudah sudah disyaratkan seperti itu. Ya. Yang penting nggak ini kan, nggak narkoba kan? Oh iya, bebas narkoba ya Bu ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Lanjut lagi nih Bu, dari 1 jam akunnya. Itu bertanya, untuk akreditasi kampus, apakah masih bisa jika berbentuk surat keterangan dari kampus saja terkait menyatakan akreditasi dari kampusnya Bu? Mohon jawabannya. Ini saya kurang paham nih maksudnya seperti apa akreditasi itu. Tapi yang jelas begini ya, untuk akreditasi kami mensyaratkan memang terakreditasi. Nah, kalau yang akreditasi A itu untuk formasi yang cum laude, ya kan seperti itu ya, sesuai pengumuman. Nah, kemudian nanti ketika kami melakukan verifikasi ya, tahapan sebelum kita mengumumkan hasil seleksi administrasi, itu pastinya kami akan cek ke websitenya atau aplikasi dari Ban PT ya seperti itu. Nah, yang penting sobat kredibel ingatkan adalah akreditasi ini terakreditasi saat sobat kredibel lulus gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi bukan yang terbaru sekarang tapi pada saat kelulusan itu menjadi penting ya.
Nah, nanti silakan kami dibantu dengan bentuk apa-apa yang ada dari perguruan tingginya. Silakan saja informasi tersebut, ya. Silakan saja. Iya, Bu. Ibu Ilma lanjut ke spesifikasi pertanyaan di lain-lainnya nih, Bu. Dari spasi dia bertanya, bagi yang punya sertifikat ahli pengadaan tingkat dasar, dapat presentasi nilai tambah nggak pada saat SKB, Bu? Wah, selamat ya, masih belum jadi CPNS LKPP, tapi sudah punya sertifikat PBJ. Wah, saya sangat mengapresiasi sekali ya. Tapi kita memang di dalam di dalam formasi CPNS kita dan juga di dalam persyaratan kita tidak memuatkan bahwa itu disyaratkan memiliki atau diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, tidak ya. Namun nanti silakan saja hal tersebut diungkapkan. Syukur alhamdulillah apabila sobat kredibel sampai pada tahap misalnya nanti wawancara gitu ya, itu silakan diungkapkan di dalam wawancara bahwa salah satunya sudah memiliki sertifikat tersebut. Seperti itu. Dalam administrasi sih belum ya, kita belum minta ya untuk diupload. Oke, silakan. Ya, jadi nilai tambah saat wawancara gitu ya, Bu ya? Ya, di wawancara disebutkan saja. Ibu dari Merisya itu mohon info katanya, Bu, sudah berapa banyak hingga kini, Bu, peserta CPNS yang mendaftar? Peserta CPNS yang mendaftar, wah ini mau tahu aja nih ya, mau tahu atau mau tahu banget aja. Gitu, mau tahu aja. Hari ini per tanggal 12 ya ini ya, 12 Juli baru 200-an kalau nggak salah, 200-an pelamar. Jadi masih terbuka dan kita sampai tanggal pengumumannya sampai tanggal 14, tapi untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran online-nya itu sesuai jadwal ya sampai tanggal 21 ya. Jadi tanggal 30 Juni sampai 21 Juli. Jadi masih panjang. Sobat kredibel bisa memanfaatkan kesempatan ya, Bu ya. Iya, kesempatannya masih ada. Oke, wah ada pertanyaan yang lebih spesifik nih, Bu. Dari Faksi Septian, mohon izin bertanya, untuk tupoksi bidang hukum dan sangga itu apa ya? Nah, untuk semua yang bertanya tentang tugas fungsi yang ada di LKPP, saya dorong teman-teman untuk lihat website LKPP saja ya. Nanti silakan di website LKPP bisa melihat di profil LKPP atau struktur LKPP, atau bisa juga melihat ke bagian JDIH-nya LKPP, regulasi. Nanti ada peraturan mengenai kelembagaan LKPP, organisasi dan tata kerja LKPP, dengan peraturan LKPP nomor 1 tahun 2021. Nah, itu bisa dilihat dengan jelas, jadi terlihat beda-bedanya ya masing-masing di kedeputian hukum sangga, bahkan di kedeputian lainnya juga. Kan lebih kalau saya jelaskan di sini nanti menjelaskan struktur bisa 1 jam sendiri ya. Oke, jadi silakan teman-teman ya sambil kenalan dengan tadi websitenya LKPP di lkpp.go.id ya. Iya. Nah, lanjut lagi Bu, pertanyaan dari Lali Sesi. Izin bertanya, kalau tempat tes CPNS untuk LKPP, apakah sesuai web SSACN? Hanya meliputi pusat, Makassar, Surabaya, Medan, dan Denpasar saja? Atau kalau lokasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, berarti tesnya di pusat semua kah, Ibu? Oke, untuk lokasi betul ya, kita lokasinya ada di 5 lokasi tersebut. Dan kemudian untuk teman-teman yang tadi misalnya di Jawa Tengah mau kemana nih gitu ya, silakan teman-teman menyesuaikan saja ya, menyesuaikan saja apakah mau ke Jakarta ataukah mau ke mana tadi, ke Surabaya ya, atau bahkan mau ke Makassar ya. Tapi ya kondisi sekarang dengan kondisi pandemi ya, tentu saja berharap jangan yang jauh-jauh lah mobilitasnya gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu dari Iqbal ZR. Pertanyaannya di sini, tahun lalu LKPP menggugurkan banyak peserta.
dikarenakan alasan passing grade psikotes yang tidak memenuhi syarat. Nah, berkaca dari pengalaman tahun lalu, bagaimana LKPP menyikapi agar hal tersebut tidak terulang lagi di penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul sekali ya, memang di tahapan seleksi ini tentu ada beberapa yang perlu kita evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan kami juga berkonsultasi dengan Menpan, dengan BKN seperti itu. Dan untuk diketahui sebagaimana pengumuman bahwa memang pelaksanaan seleksi kali ini pun hampir mirip dengan tahun lalu. Ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, ya. Kemudian ada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Dan ini kemudian di masing-masing juga ada beberapa beberapa materinya lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau sebagaimana teman sobat kredibel ketahui, kalau materi yang untuk SKD kan ada tes karakteristik pribadi, ada tes intelijensi umum, ada tes wawasan kebangsaan. Nah, sementara kalau untuk di kompetensi bidang, ini sesuai dengan aturan dari Menpan pun yang terbaru ya, kita SKB kita ini terdiri dari CAT SKB. CAT SKB ini adalah tes yang nantinya juga memanfaatkan aplikasi yang ada di BKN juga gitu ya. Tesnya ini sudah disiapkan karena ini kita rekrutmennya untuk jabatan fungsional, sudah disiapkan organisasi pembinanya. Jadi materinya sudah disiapkan organisasi pembina masing-masing, nanti kita tinggal menggunakan. Nah, di samping SKB ini, kita juga menggunakan psikotes dan wawancara. Nah, jadi memang seperti itu sesuai dengan ketentuan dari Menpan. SKB ini sendiri bobotnya minimalnya itu 50% gitu ya. Nah, jadi cukup tinggi untuk yang SKB-nya, CAT SKB-nya. Kemudian untuk psikotes nanti kita bobotnya 30% sesuai di pengumuman. Masih menggunakan passing grade karena memang kita juga sudah berkonsultasi, memang sebaiknya itu menggunakan passing grade. Dan kemudian wawancara dengan bobot 20%. Nah, kemudian apakah ini menggugurkan? Kita melihat ini sebagai satu kesatuan. Sebagaimana tadi contoh dari SKD juga kan TKP-nya, TIU-nya, TWK-nya satu kesatuan. Nah, untuk SKB pun itu juga CAT SKB-nya, psikotes dan wawancaranya itu menjadi satu kesatuan tadi dengan bobot-bobot. Jadi dihitung nanti di finalnya. Ada bobot 50%, bobot 30%, bobot 20%. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas, Ibu. Ya, Bu. Tadi pertanyaan terakhir kita, Bu, dalam acara TTS hari kali ini. Ibu, mohon izin mungkin sebelum menutup sesi Talk to Share episode pertama ini, mungkin Ibu ada pesan atau tips, Bu, untuk sobat kredibel yang calon yang akan mendaftar nih, Bu, jadi CPNS di 2001 ini, Bu. Baik, sobat kredibel yang sudah mendaftar atau yang nantinya akan mendaftar gitu ya, tentu saja ada beberapa hal sebetulnya ingin saya sampaikan. Pertama, senang sekali kalau teman-teman sobat kredibel semuanya menunjukkan minat ya kepada penerimaan seleksi CPNS di LKPP. Dan tentu saja di tiap tahapan itu ada tips tadi ya Mbak ya. Kalau di administrasi, seleksi administrasi, pastikan teman-teman membaca, yang jelas pastikan teman-teman membaca, sobat kredibel semua membaca pengumuman dengan benar ya untuk di semua tahapan. Itu secara umum begitu. Pengumumannya dibaca, jangan sampai nanti tadi seperti yang Mbak Hilma sampaikan ya, ada yang nanya tentang surat lamaran gitu ya. Mau ditulis, mau diketik sih boleh saja, tapi isinya yang penting gitu ya. Jangan sampai isinya keliru gitu ya. Jadi tolong dibaca, ada contohnya. Nah, kemudian ketika teman-teman mengupload gitu juga ya, mengupload dokumen-dokumen gitu kan. Pastikan yang diupload itu benar, jangan sampai salah ya, maksudnya jangan sampai keliru dokumennya gitu ya. Nah, itu hal-hal kecil, hal-hal yang tapi berdampak besar gitu ya karena ketidaktelitian barangkali. Jadi tolong dicermati, diteliti sebaiknya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
contoh-contoh yang sudah diberikan gitu ya. Nah, kemudian itu ketika teman-teman nanti mengikuti tes ya, itu juga sama. Tolong di tes berikutnya misalnya SKD, perhatikan betul-betul apa yang diumumkan, yang diumumkan, kemudian apa yang harus dibawa di ketika pelaksanaan tes gitu ya. Dan ketika dites pun tolong perhatikan instruksi ya, instruksi dari tes tersebut. Jadi jangan wah saya udah pernah nih tahun lalu misalnya ya. Siapa tahu tahun ini ada perubahan sedikit gitu kan dari instruksinya. Jadi tolong tetap diperhatikan instruksi-instruksi yang ada. Demikian pula di tes SKB-nya ya, di seleksi SKB. Saya pikir sama. Jadi tolong diperhatikan pengumuman tiap tahapan, kemudian persiapkan diri dengan membawa perlengkapan yang benar, dengarkan instruksi, dan yang penting sekali dalam kondisi saat ini jaga kesehatan. Ketika kesehatan kita terganggu, apalagi misalnya beberapa tes tidak dilakukan secara online ya, tapi memang harus ke tempat, ke lokasi. Nah, tentu teman-teman harus dalam kondisi yang betul-betul prima seperti itu, supaya tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Itu penting sekali. Dan berikutnya lagi, apalagi ya tipsnya, kesehatan, ya persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya kami berharap teman-teman dalam melaksanakan tes ini tetap mengedepankan moralitas dan integritas. Dan ya seperti itu, karena yang dicari memang adalah di LKPP khususnya tentu kami mencari PNS tidak hanya memenuhi kualifikasi. Tadi ya Mbak, yang kita bicara banyak kualifikasi ya Mbak, tadi kan. Tidak hanya kualifikasi, tapi juga kompetensi ya. Kompetensi ini tentu teman-teman kompetensinya, kalau teman-teman sobat kredibel semuanya lihat kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh CPNS LKPP, hari ini semuanya akan ada di begitu teman-teman cari di internet akan muncul ya, kompetensinya apa sih untuk PNS itu. Nah, ini akan ada kompetensi yang harus dimiliki, salah satunya misalnya kompetensi terkait manajerialnya, kompetensi terkait perekat sosiokulturalnya, dan kompetensi teknis tentunya ya, ketika teman-teman akan melamar ke CPNS. Itu kompetensi, kualifikasi, kompetensi, integritas, moralitas, itu yang akan dicari salah satunya. Dan tentu saja ketika bicara tes, nantinya di tes tadi ya, ada SKD, SKB, itu tentu akan digali baik mengenai kompetensi, potensi teman-teman, baik itu intelektualitasnya, baik itu kemudian sikap kerjanya maupun kepribadiannya ya, dan juga tadi salah satunya wawasan kebangsaan. Ya intinya persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Semoga sobat kredibel semuanya nanti bisa melalui tahapan seleksi dengan baik. Barangkali itu Mbak tipsnya. Siap Ibu, terima kasih. Ya, sobat kredibel semuanya, jadi seperti itu apa yang sudah disampaikan Bu Harti. Baca pengumumannya dengan benar, pastikan dokumen-dokumen yang kelengkapannya yang dibutuhkan itu diupload dengan sesuai dengan persyaratan ya Bu, dan pastikan tetap jaga stamina, jaga kesehatan dalam menjalani seleksi demi tahapan-tahapan ke depannya ya Bu ya. Yep. Nah, lalu harapan kita mungkin ya Bu, semoga sesi talk to share with episode pertama ini Bu dengan Biro Hukum Organisasi dan SDM KPP ini dapat memberikan informasi nih kepada semua sobat kredibel yang lagi bertanya-tanya dan membuat yakin semuanya untuk daftar di LKPP. Oh ya Mbak, saya tambahin Mbak Ilma, satu lagi. Selain baca pengumuman, tadi manfaatkan juga, saya jadi ingat, manfaatkan juga media komunikasi yang ada gitu ya. Misalnya tadi ya, di pengumuman itu sudah ada melalui email, melalui WhatsApp gitu ya. Dan telepon memang terkadang ini kita dalam kondisi pandemi PPKM darurat ini, ya beberapa memang agak ada keterbatasan untuk ke kantor, jadi tolong dimanfaatkanlah email maupun WhatsApp. Bahkan tadi IG ya yang ada di yang dikelola oleh tim Humas LKPP. Jadi silakan semua cara komunikasi resmi yang sudah ditentukan silakan digunakan. Iya betul Ibu. Gali informasi sebanyak-banyaknya ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu Suharti sudah bersedia sharing bersama kita hari ini. Terima kasih juga untuk sobat kredibel yang sudah menyaksikan Talk to Share episode pertama ini terkait pendaftaran CPNS AKPP 2021. Mungkin kami mohon mundur diri kayak Bu ya dari
TTS episode pertama ini. Sampai bertemu di acara Talk to Share episode berikutnya. Selanjutnya yang mungkin akan lebih menarik lagi nih pembahasannya dari narasumber-narasumber untuk topik yang hangat untuk diperbincangkan. Baik Sobat Kredibel semua, saya Hilma mohon undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.